Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dari cara jawab salamnya seolah berkata Habib tong lilatein. Ada Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa azim wa majjid ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatih lima uglik, al-Khatim lima sabaq, nasiril haqqi bil haqq, wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Wa qala tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil azim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufun rahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mal mayyitu fil qabri illa kal gharikil mutagawwith yantadhiru da'watan talhaquhu min abin aw ummin aw akhihin aw sadiqin fa idza lahiqathu kana ahabba ilayhi minad dunya wa ma fiha. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul wafiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Hadratul fudala, hadratul muhtaramin wal mukarramin, yang sama-sama kita muliakan, para habaib, para asatidz, para ajengan, para kiyaiyat, dan segenap keluarga besar daripada sahibul haul Abuya Kiai Haji Muhammad Sahlan, yang mudah-mudahan berkah berkumpulnya kita pada malam hari ini, kita semua mendapatkan keberkahan daripada sahibul haul. Dan mudah-mudahan segenap para asatid kita, para habaib kita, para ajengan kita yang hadir barusan di hadapan kita semuanya, yang berada di panggung atau yang berada di bawah panggung, semoga mereka semua senantiasa Allah panjangkan umurnya dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah kabulkan hajatnya dunia wal akhirat, dan mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan kita bersama mereka di alam dunia, kelak Allah kumpulkan kita semua bersama-sama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di alam syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kehidupan, Allah pula yang menciptakan kematian. Sekarang Allah kasih kita hidup dan nanti ujung-ujungnya kita semua bakal meninggal. Apa tujuannya Allah ciptakan sekarang kita hidup dan nanti ujung-ujungnya bakal meninggal, sekalipun sepanjang apapun umur kita? Allah mengatakan dalam lanjutan ayat tersebut, liyabluwakum ay liyakhtabirakum, untuk menguji dari kita semua, ma'asyiral hadirin, mana dari kita yang paling baik amalnya, ayyukum ahsanu, mana dari kita yang paling baik amalnya, bukan paling banyak. Walidzalik saya nggak banyak-banyak berbicara, sedikit aja, tapi mudah-mudahan jadi kebaikan buat Al-Fagir sendiri khususnya dan buat antum sekalian yang mendengarkan. Amin ya rabbal
alamin. Karena hanya sedikit yang ingin disampaikan, jadi asa tekudu make kursi bisi nyaman. Ma'asyiral hadirin rahimana wa rahimakumullah, dikatakan oleh sahibur ratib Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau mengatakan al-awliya hum fi jiwarillah fa idza tawajjahna ilaihim tawajjahu ilallah. Ma'asyiral ibad, ketahuilah orang-orang soleh yang menjadi wali-walinya Allah di muka bumi ini, hakikatnya mereka ketika mereka sudah meninggal dunia, mereka berada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza tawajjahna ilaihim, apabila kita menghadap kepada orang-orang soleh tersebut yang telah meninggal dunia, tawajjahu ilallah, mereka akan menyampaikan hajat-hajat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkumpulnya kita di tempat ini tidak lain dan tidak bukan selain mengenang guru kita semua, sosok pribadi yang kita kenal dengan ketegasannya, sosok pribadi yang kita kenal tidak pernah lelah di dalam berdakwah, Kiai Haji Muhammad Sahlan, yang bahkan dengan namanya pun walaupun beliau sudah meninggal menghidupkan berapa banyak hati yang telah mati. Dengan nama tersebut, dengan sosok pribadi yang kita dengar, dengan kita saksikan di semasa hidupnya, yang beliau selalu luangkan waktunya, perjuangannya untuk Allah dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain kita mengenang beliau yang telah lama meninggalkan kita, datangnya kita ke tempat ini memiliki banyak hajat ma'asyiral ibad, terutama di malam Jumat yang dikatakan malam ini adalah malam yang tidak pernah Allah tolak doa dari hamba-hambanya. Maka kita datang ke tempat ini, selain kita menyebut nama Allah, bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengenang daripada meninggalnya orang-orang yang soleh, kemudian menyebutkan hajat-hajat duniawi ataupun hajat-hajat ukhrawi, dengan harapan agar segala hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa terlebih, selain berkumpulnya kita pada malam Jumat, kita berkumpul di tempat ini dalam rangka memperingati maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dikatakan oleh Al-Habib Ali Al-Habsyi, "Dza majma' la syakka fihi tughfar jami'udz dzunub." Perkumpulan yang seperti ini tidak diragukan Allah ampuni segala dosa-dosa kita, Allah kabulkan segala hajat-hajat kita, Allah maafkan segala kesalahan-kesalahan kita. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral ibad, perlu kita tahu, kam minal amwat tuhyi al-qulubil ahya bidzikrihim. Berapa banyak orang yang sudah meninggal dunia, namun ketika nama mereka disebutkan, berapa banyak hati orang yang masih hidup yang tadinya telah mati menjadi hidup bi asma'ihim, dengan kita menyebut nama-nama orang soleh. Ma'asyiral ibad, perlu kita ketahui juga bahwasannya haul yang seperti ini bukanlah adat yang kita lakukan tanpa dasar. Akan tetapi acara yang seperti ini tidak lain dan tidak bukan kita mengikuti jejak daripada aslafun salihun, mengikuti jejak daripada guru-guru kita. Dan guru-guru kita tentunya mengambil hikmah atau mengambil pelajaran dari apa yang telah dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu saat Syekh Ali Al-Jum'ah, beliau ditanya tentang hukumnya mengadakan hauliyah. Beliau menjawab bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di semasa hidupnya setiap tahun beliau selalu menyempatkan di setiap satu tahun itu untuk berziarah kepada syuhada Uhud, orang-orang yang meninggal sahabat Nabi Muhammad yang telah gugur di peperangan Uhud pada saat itu. Dan antum tahu Nabi Muhammad ngelakuin ini bukan sekali dua kali, tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan ini sampai beliau meninggal dunia. Dan perang Uhud itu terjadi pada tahun ketiga daripada Hijriyah. Artinya selama dari tahun 3 sampai ke tahun Nabi Muhammad meninggal dunia pada tahun 10, selama 7 tahun Nabi Muhammad setiap tahunnya
menyempatkan untuk berziarah kepada sahabat-sahabat yang telah gugur di peperangan Uhud. Dan ini menjadi dalil atau menjadi bukti sebagai kita sebagai umat muslimin untuk mengenang orang-orang yang telah meninggal, terutama ketika datangnya putaran satu tahun tersebut. Dan haul memiliki banyak makna. Salah satu maknanya, haul bisa diartikan kekuatan, sebagaimana yang sering kita baca zikir atau daya upaya. Sebagaimana zikir yang sering kita baca, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Makna haul bisa diartikan daya atau upaya. La haula, tidak ada daya, tidak ada upaya. Wala quwata, tidak ada kekuatan. Illa billahil aliyil azim. Itu makna haul yang pertama. Kemudian makna haul yang kedua, dikatakan haul bimakna artinya artinya sekitar. Sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Yang Allah katakan yang telah kami berikan keberkahan di sekitar Masjidil Aqsa. Sekitar, haul bisa bermakna sekitar. Kemudian makna yang ketiga, haul artinya putaran setiap 1 tahun. Pada saat ini kita berkumpul tepatnya pada tanggal 31 Oktober. Setiap tanggal 31 Oktober tahun depan itu dikasih nama haul. Tahun depannya lagi dikasih nama haul. Intinya putaran setiap 1 tahun itu dikasih nama haul. Dan inilah makna yang pada saat ini ada tradisi yang baik ini yang sedang kita lakukan. Mengenang daripada meninggalnya Sahibul Haul, Umi Hajah Satriyah binti Ki Haji Raden Ahmad Zaini Dahlan. Kemudian Abuya Ki Haji Muhammad Sahlan yang ke-9 tahun. Artinya udah 9 kali setiap putaran 1 tahun kita mengenang daripada Sahibul Haul, yang kita berharap mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan daripada beliau-beliau semuanya. Dibacakan tahlil, yang ketika dibacakan tahlil, mau nggak mau nama orang tua kita kesebut. Setiap kita mengirimkan bacaan tahlil yang tadi dibaca, mulai dari bacaan ayat Al-Quran, kemudian bacaan tahlilnya, bacaan tasbihnya, bacaan tahmidnya, bacaan istighfarnya, dan lain sebagainya. Mau nggak mau pahalanya bukan hanya disampaikan kepada Sahibul Haul, tapi pahalanya disampaikan juga kepada keluarga kita yang sudah meninggal dunia. Kalau dikatakan di dalam doa tahlil, dibacakan aba'ana wa aba'akum, ummahatana ummahatakum. Bahkan semua muslimin merasakan keberkahannya. Wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina. Jadi sadar nggak sadar doa yang kita baca disampaikan juga kepada keluarga kita yang sudah meninggal. Dan antum tahu, diceritakan sebagai penutup, diceritakan dulu ada satu orang soleh. Ada satu orang soleh yang dia bermimpi di dalam tidurnya. Dan mimpi orang soleh nggak bisa dianggap remeh. Ini dicerita disebutkan di dalam kitab Irsyadul Ibad. Ada satu orang soleh, dia tidur, dalam tidurnya dia bermimpi. Apa yang dia mimpikan? Dia bermimpi datang ke satu tempat, komplek pemakaman, yang pas dia lihat ke dalam komplek pemakaman tersebut, dia melihat banyak kuburan-kuburan retak dan ruh yang mengisi dari setiap kuburan-kuburan tadi berterbangan. Kebayang tuh? Kebayang tuh? Kebayang tuh? Naon? Taib. Perhatikan. Jadi dulu ada satu orang soleh tidur mimpi dalam tidurnya, dia datang ke satu kuburan, di komplek kuburan tersebut dia lihat semua kuburan retak, semua kuburan pecah, dan dia ngelihat semua ruh yang mengisi dari setiap kuburan tadi berterbangan, dan seolah seperti sedang rebutan. Tapi di sisi lain, ketika dia masuk kuburan ngelihat ruh-ruh tadi lagi pada rebutan, dia ngelihat ada satu ruh tadi, yang ruh ini sedang duduk santai. Cik bahasa Sunda mah keur uncang-uncang angge. Depannya ada buah-buahan, depannya ada makanan, ibarat kata kurang lebih kayak begitu. Ada makanan, ada buah-buahan, ada semuanya komplit. Dia nggak ikut rebutan bersama ruh-ruh yang lainnya. Akhirnya subhanallah disamperin ruh ini yang sedang duduk-duduk santai uncang-uncang angge, nggak ikut rebutan sama ruh-ruh yang lainnya. Ketika dikatakan, disamperin, ditanya, wahai fulan, kenapa kamu nggak ikut rebutan sama ruh-ruh yang lainnya?
Dan sebetulnya apa yang sedang mereka rebutkan? Kata orang yang tadi nggak ikut rebutan, dia bilang itu ruh semua yang lagi rebutan, mereka sedang merebutkan kiriman doa yang dikirim sama orang yang masih hidup. Dan Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, kata Nabi Muhammad, berapa banyak orang yang penuh dengan dosa ketika dia meninggal dunia, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat bertanya, kenapa bisa terjadi ya Rasulullah? Nabi Muhammad menjawab, bistighfaril ahya. Berkah istighfarnya orang-orang yang masih hidup. Dan istighfar dari orang yang masih hidup sangat berpengaruh buat orang-orang yang sudah meninggal. Masyarul ibad, ketika ditanya, fulan tadi menjawab itu ruh sedang merebutkan doa-doa yang dikirimkan oleh orang-orang yang masih hidup di alam dunia. Doa yang kita baca tadi, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, aba'ana, aba'akum, ummahatana. Itu doa jadi rebutan buat ruh-ruh yang sudah meninggal di alam barzakh sana. Adapun satu orang ini yang nggak pernah merebutkan doa-doa tadi, ketika ditanya, ternyata ketika ditanya dia bilang, kalau saya punya doa kiriman khusus dari anak saya. Gal, ini orang soleh tadi yang mimpi tadi, dia bertanya, emang anak kamu di mana? Disebutin, anak saya tinggalnya di tempat fulan dan dia setiap hari sering berdagang. Dagang apa? Dagangnya dagang jalabiyah. Jalabiyah itu kalau dalam bahasa Arab dilihat dari terjemahannya, itu adalah makanan cepat saji terbuat dari tepung. Kira-kira naon? Cimol, ya, cireng atau bala-bala, intinya jenis-jenis daripada gorengan lah gitu. Intinya makanan cepat saji yang hanya terbuat dari tepung terigu. Itu anak saya jualan di pasar, dan setiap hari anak saya selalu mengirimkan bacaan Al-Quran kepada saya. Sehingga saya nggak repot-repot harus merebutkan doa-doa yang dikirim oleh orang-orang yang masih hidup. Subhanallah, dia bangun dari tidurnya nih orang soleh. Dan kita kalau ngomongin tentang mimpi, mimpi itu nggak bisa dianggap remeh. Sebab Nabi Muhammad SAW bersabda ketika pada saat itu, zahabatin nubuwah, kata Nabi Muhammad, karena beliau adalah akhir daripada para anbiya yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, nggak ada lagi wahyu yang turun. Tapi wabaqiyal mubasyirat, kata Nabi Muhammad, masih akan datang kabar gembira yang disampaikan oleh Allah. Lewat apa? Lewat ru'yatus sholihin, lewat mimpinya orang-orang soleh. Jadi mimpi itu nggak bisa dianggap remeh. Mimpi itu nggak bisa dianggap remeh. Mimpi itu terkadang bermakna. Intinya, ini orang soleh bangun tidur dari mimpinya, dia datang sesuai arahan dari mimpi tadi. Dia penasaran, apakah benar ada seorang pemuda, anak yang selalu mengirimkan bacaan Al-Quran kepada ayahnya? Akhirnya dia datang ke tempat tersebut, nyari pasarnya, dan subhanallah dia lihat, dia bertanya, beberapa orang ditanya, mana ada pemuda nggak di sini yang jualan? Ternyata dilihat betul ada pemuda yang sedang berdagang jalabiyah tadi, betul, makanan cepat saji yang terbuat dari tepung terigu. Alhasil ketika disamperin pemuda tersebut, ditanya, pura-puranya mau beli. Udah mau beli, akhirnya ditanya, wahai fulan, apa yang saya perhatikan dari tadi ketika saya mau beli, mulut kamu selalu komat kamit, nggak pernah diem mulutnya, kata orang soleh tadi. Akhirnya anak muda tadi menjawab, alhamdulillah, kata dia, orang tua saya mendidik saya di semasa hidupnya, mengajarkan saya, mendidik saya untuk menghafalkan Al-Quran. Dan saya, orang tua saya sudah meninggal, ayah saya sudah meninggal, mau nggak mau sekarang saya jadi tulang punggung keluarga. Saya harus bekerja, malamnya saya bikin adonan, paginya saya bekerja. Saya nggak punya waktu buat murojaah atau mutolaah hafalan Al-Quran yang pernah saya hafal, kecuali ketika sambil berdagang atau sambil mengadon adonan yang bakal saya jual besok pagi. Jadi setiap saya berdagang, saya selalu membaca Al-Quran dengan niat mengulang-ulang hafalan yang saya hafal. Dan saya niatkan setiap bacaan Al-Quran yang saya baca, pahalanya untuk orang tua saya yang sudah meninggal. Jadi Masya Allah, ini cerita kisah nyatanya, di alam sadarnya dia bisa relate sama mimpi yang dia mimpikan sama orang soleh tadi. Sehingga bacaan Al-Quran yang dibaca oleh anaknya tadi dengan niat mutolaah sekaligus mengirimkan pahalanya buat orang tuanya yang sudah meninggal, disampaikan kepada Allah, disampaikan oleh Allah kepada ruh orang tua tadi, sehingga orang tuanya tadi nggak perlu repot-repot rebutan doa dari muslimin yang masih hidup di alam dunia. Walidzalik masyarul ibad,
dari cerita ini pentingnya kita belajar bahwasannya kita harus mendoakan orang tua kita. Kalau bisa sebut namanya setiap ba'da sholat, setiap beres sholat. Sama kayak kita kirim paket. Kalau kita kirim paket nggak ada namanya, kira-kira nepi mual nepi. Kita kirim paket, paketnya paling mahal, kita kirim kemana? Ke Jakarta. Buat siapa? Buat saudara kita. Tapi nggak kita kirim alamatnya, sampai nggak bakal sampai. Begitupun doa. Kalau misalkan kita kirim doa tapi kita nggak sebut namanya, maka diragukan sampainya. Dalam arti kata disampaikan tapi buat umum semuanya, sebagaimana doa yang dibaca muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, wa hakadha. Lidzalik pentingnya kita mendoakan orang-orang yang sudah meninggal, sehingga nanti kalau kita sudah meninggal, banyak insyaallah orang-orang yang Allah gerakkan hatinya untuk mendoakan kita semuanya. Amin ya rabbal. Dan mengadakan haul yang seperti ini, masyarul ibad, intinya atau niat yang paling harus kita tekuni adalah menjalin hubungan dengan orang-orang soleh. Menjalin hubungan dengan orang-orang soleh. Sebab setiap Fatihah yang kita baca, kita kirimkan buat mereka orang-orang soleh. Dan tadi kita udah tahu dari cerita, setiap doa yang kita sebut dengan namanya disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui para malaikat kepada ruh yang kita tuju. Kalau kita sering doain mereka yang sudah meninggal, itu disampaikan kepada mereka, wahai fulan, fulan bin fulan kirim Fatihah. Wahai fulan, fulan bin fulan kirim bacaan Al-Quran untuk kamu. Sehingga nanti kalau kita sudah meninggal, jasad kita, ruh kita enggak asing di hadapan orang-orang soleh. Enggak asing ruh kita di hadapan orang-orang yang dicintai oleh Allah. Kalau di semasa hidup kita, sering kita kirim Fatihah buat Syekh Abdul Qadir Jailani, bahkan kita sering bikin manakibannya. Kemudian kita sering kirim Fatihah buat Al-Habib Abdullah Al-Haddad, kirim Fatihah buat Sahibul Magam, Sahibul Wilayah, Raden Kiai Haji Muhammad Kurdi, Buya Elon, kemudian Aki Sahlan. Kemudian kita kirim Fatihah buat guru-guru kita. Setiap Fatihah yang kita kirim, bacaan doa yang kita kirim disampaikan oleh Allah melalui para malaikatnya, dibilang, wahai fulan, ini doa dari fulan. Sehingga nanti kalau kita meninggal, mudah-mudahan kita disambut sama ruhnya orang-orang soleh. Mudah-mudahan kita dikenal sama ruhnya orang-orang soleh. Mudah-mudahan kelak kita dibangkitkan bersama baginda Nabi Muhammad, dibangkitkan bersama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dibangkitkan bersama guru-guru kita yang tercinta, dibangkitkan bersama Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad, dibangkitkan bersama Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas, dibangkitkan bersama Sahibul Haul Kiai Haji Muhammad Sahlan, dibangkitkan bersama orang-orang tua kita, satu gerbong bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa hakadha minni, samihuna ala tatwil, minta maaf kalau kepanjangan, minta maaf juga kalau misalkan materinya kurang matang karena tadi kabarnya mendadak, dan sebetulnya banyak yang lebih berhak menyampaikan materi-materinya dan tentang hikmah-hikmah hauliyah, sebab butiran debu nggak ada manfaatnya kalau banyaknya air. Tapi min bab imtithalil amr, mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan daripada Sahibul Haul, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hakadha minni, wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.